Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gambar dua dimensi sesuai dengan buku yang sudah ada di kalian masing-masing. Nah, jadi gambar dua dimensi ini akan dimulai dari menentukan tipe-tipe garis, kemudian nanti bagaimana cara menggunakan garis tersebut, memanggil koleksi garis yang sudah ada maupun yang akan kita buat, menampilkan ketebalan garis, membuat tipe garis sendiri, menghapus line type yang sudah tidak kita gunakan. Oke, jadi di sini AutoCAD sudah menyiapkan berbagai macam tipe-tipe garis yang sudah termasuk di dalam aplikasi yang sudah kalian install. Nah, caranya adalah dengan kita mengklik bagian by layer di sini. Nanti akan ada berbagai macam jenis garis yang sudah ada. Nah, sekarang kita memunculkannya adalah dengan mengklik other, maka akan tampil seperti ini. Nah, mungkin sebagian dari komputer kalian ada beberapa yang tidak ada, karena garis-garis ini atau tipe-tipe garis ini adalah customize, artinya bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, untuk yang standar bisa kita lihat di sini continuous contohnya, kemudian dash. Nah, ini adalah jenis-jenis tipe garis yang sudah ada terinstall di AutoCAD kalian. Nah, apabila ada garis yang kita butuhkan tetapi tidak ada di daftar ini, maka kita tinggal klik load. Nah, di sini ada tambahan banyak garis yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Nih, dot, fence line, gas line, dan seterusnya. Oke, tuh lihat. Hidden 1, hidden 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel garis yang sudah ditentukan oleh AutoCAD. Selanjutnya, apabila kita membuat garis baru sesuai dengan kebutuhan kita, bisa mengklik di bagian file. Di sini saya sudah mencoba membuat suatu garis dengan nama garisnya itu adalah kotak. Untuk nama silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kita klik open, kemudian klik bagian kotak, kita masukkan ke dalam ini. Nah, tinggal kita klik reload, maka akan muncul jenis garis baru dengan nama kotak. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita klik OK. Nah, sekarang kita menggunakan garis. Kita membuat suatu gambar menggunakan garis tertentu, misalnya tinggal kita klik bagian line, kemudian kita buat garis di sini, klik enter. Sekarang kita tentukan garis ini maunya jenis apa. Kita klik bagian layer ini, kita cari misalnya kotak. Nah, maka akan terbentuk sebuah garis sesuai dengan jenis garis yang kalian pilih. Akan bentuk seperti ini. Atau seandainya apabila kalian memiliki tanah kaplingan yang harus diberi batas dengan nama batas tanah, tinggal kita klik bagian line, kemudian kita buat garisnya, atau kita tentukan dulu, boleh kita menentukan dulu jenis garisnya, misalnya batas tanah atau batas lahan, boleh. Tinggal kita klik garisnya, kita langsung
arahkan garisnya sesuai dengan kebutuhan. Maka hasilnya akan seperti yang tampak di layar. Nah, jadi dengan adanya garis customize seperti ini, maka akan memudahkan kita di dalam membuat suatu gambar 2 dimensi. Oke. Bisa kita lihat di sini. Tadi kita sudah memanggil koleksi garis berdasarkan garis yang sudah dibuat. Seperti ini, misalnya kita mau membuat suatu batas lahan dengan bentuknya seperti kotak seperti ini. Nah, ini mau kita buat ukurannya menjadi tebal. Maka caranya adalah klik bagian layer sebelah kanan sini. Kita pilih ketebalan yang kita inginkan, misalnya 0,9 mm atau 1 mm. Kita klik aja langsung, maka selanjutnya tekan enter. Maka sekarang kondisi dari garis ini adalah sebesar 1 mm. Bagaimana kita menampilkannya supaya ketika ada di model ini ukurannya sudah tebal, atau supaya dia berbeda dengan garis yang ada di tengahnya. Kita coba garis seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi garis yang ini itu garis tipis. Sedangkan yang garis yang ini itu tebal. Pada tampilan di layar itu sama, tetapi ketika ingin menampilkannya maka kita tinggal klik line, weight. Kemudian di sini akan muncul tampilan seperti yang bisa dilihat. Klik bagian display line weight. Tinggal klik. Oke. Nah, jadi sekarang sudah muncul ketebalan garis yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi yang bagian luar ini garis tebal, sedangkan yang di dalam garis tipis. Misalnya kita ambil contoh lagi dengan jenis tipe yang lain. Sini. Oke, kita ambil tipe yang standar yaitu continuous. Sekarang kita tebalkan menggunakan ketebalan 0,4 mm. Nah, kemudian ini yang tanpa ditebalkan. Oke, ini tanpa ditebalkan akan tampil seperti ini. Oke, jadi demikian untuk cara menampilkan garis yang sudah kita tebalkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, langkah keempat, kita membuat tipe garis sendiri. Nah, seperti yang sudah dilihat tadi, ini garis bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang Bapak buat di sini ada namanya garis batas tanah, kemudian ada garis yang berupa kotak-kotak, kemudian ada lagi garis yang berupa tulisan. Nah, tulisan, kemudian kotak-kotak, atau bahkan bentuknya yang zigzag. Nah, kita pilih seperti ini, kita cari jenis yang zigzag. Nah, ini bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana caranya? Sekarang kita mulai dengan membuat garis yang seperti ini, yang ada tulisannya. Langkahnya adalah, pertama kita buat dulu sebuah garis pendek saja. Pastikan ini masih continuous, kita ganti dulu dengan yang standar. Nah, kemudian kita buat garis
dengan tulisan. Di sini kita buat garisnya misalnya batas tepi. Tulisannya bebas saja, yang penting bisa menjelaskan jenis garis yang kita gunakan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita ganti karena tulisannya terlalu kecil. Kita ganti menggunakan ukuran yang lebih besar, misalnya 15. Oke. Klik. Oke. Kita dekatkan ke sini. Kita move garisnya ke atas. Nah, ini ya, kita move supaya rapi. Untuk memudahkan kita menempelkan garis, bisa kita buat garis bantu yang sejajar dengan tulisan, kemudian kita pindahkan ke bagian tengah, sehingga akan membentuk sebuah garis seperti ini. Oke, kita hapus garis bantu tadi. Oke, selanjutnya ini harus kita buat menjadi suatu bentuk benda yang terpisah. Kalau sekarang masih menyatu, ini masih menyatu. Sekarang benda ini, objek ini harus kita buat terpisah dengan cara kita menyorotnya, kemudian ketikkan explode. Explode ini seperti ini, artinya suatu bentuk objek yang tadinya menyatu sekarang kita pecah, maka bentuknya sudah terpisah, sudah di explode. Langkah selanjutnya adalah menyimpan pekerjaan kita. Oke, sekarang kita klik bagian express, kemudian klik tools, kemudian make line type, kemudian kita buat misalnya namanya huruf garis huruf. Klik save. Nah, sekarang namanya kembali garis misalnya, atau huruf saja supaya mudah memanggilnya nanti. Enter, kemudian samakan untuk deskripsinya huruf, enter. Tentukan titiknya di mana akan kita mulai garis di sini dan akhirnya ada di sini. Tuh, perhatikan ada nilainya di situ 33, 33,4, 33,5 misalnya. Maka tinggal kita klikkan add 33,5, ulangi add, atau 33 saja, sudutnya itu 0 atau 0 supaya dia berada di posisi horizontal. Tinggal klik enter. Oke, sekarang di sini ada perintah untuk memilih objek yang sudah kita buat. Kita pilih, kemudian tekan enter kembali. Nah, di sini sudah muncul ada tipe huruf yang sudah dibuat, yaitu ini. Jadi jenis garisnya sudah kita buat kalau sudah ada tulisan seperti ini, created and loaded, ya, oke. Artinya garis sudah kita selesaikan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memanggil garis yang sudah kita buat tadi dengan cara yang sudah dijelaskan. Itu misalnya kita klik other, klik sini, kemudian load. Kita cek dulu di sini apakah sudah ada. Oh, ternyata sudah ada. Ini nama garisnya. Coba kita cek. Kalau berhasil, garisnya akan membentuk seperti ini. Kita buat dulu garis sembarang. Oke.
kita sorot, kita klik garisnya huruf. Oke. Nah, perhatikan di sini garisnya sudah terbentuk, tetapi karena pada saat pembuatan batas tadi ini tidak sesuai, artinya terlalu pendek sehingga garis yang terbentuk itu menempel seperti yang dilihat di layar. Maka ini harus kita lakukan editing. Bagaimana caranya? Kita lakukan editing, kita hapus dulu huruf tadi, kita lakukan express kembali, kemudian di tool make align type, masukkan di garis huruf tadi, save, di sini replace yes, masukkan namanya tadi huruf, oke, di sini override yes, tentukan deskripsinya huruf, enter. Nah, di sini poinnya adalah ketika kita mengklik batas awal di sini, kemudian batas ke sini, ini harus sesuai. Jadi kita harus memasukkan nilai yang pas. Kita klik awalnya, kita geser ke kanan, kita buat misalnya nilainya adalah 149 atau 143. Kita masukkan, ketik add, nah masukkan nilainya 143, lebih kecil, masukkan nilai 0, enter. Kita pilih objeknya, setelah itu tekan enter. Nah, sekarang sudah terbentuk garis huruf dengan nama tipe garis dengan nama huruf. Oke, selesai. Jadi sekarang tinggal kita coba buat garis, kemudian ini kita ganti dengan tuh. Nah, jadi sekarang sudah terbentuk garis dengan bentuk yang sudah kita buat sebelumnya. Dan perhatikan, ketika kalian membuat garis bentuknya pendek, maka hanya terbentuk seperti ini. Tapi kalau dia diperpanjang garisnya, akan seperti ini. Oke, jadi itu adalah cara untuk membuat garis menggunakan huruf. Yang selanjutnya kita akan membuat garis yang bentuknya seperti ini, tetapi karakternya bukan kotak-kotak tetapi dengan lingkaran. Kemudian tool, kemudian make align type, ambil lingkaran, save, yes, namanya masukkan lingkaran, yes, kita ganti namanya lingkaran, enter, tentukan titik tangkapnya, starting pointnya, coba kita masukkan di sini atau di sini, boleh ya, anggaplah aja di sini, di titik sini. Nah, untuk yang endingnya kita masukkan nilainya tuh 30, add 33, sudutnya 0, enter. Nah, kita pilih objeknya, kemudian enter. Nah, sekarang jenis lingkaran sudah terbentuk. Sekarang tinggal kita menggunakan buat suatu garis sembarang. Nah, sekarang sudah ada seperti ini. Kita pakai polyline, bisa tag, 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 tag. Jadi itulah cara-cara untuk membuat jenis garis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Selamat mempelajari dan semoga kita berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang bingung bagaimana membuat sebuah garis yang berbentuk objek seperti ini. Misalnya kita mau membuat garis dengan objek lingkaran. Kita buat dulu
lingkarannya dengan ukuran sembarang. Anggaplah misalnya 20 saja. Enter. Nah, lingkaran ini supaya bisa dijadikan tipe garis, ini harus dirubah menjadi shape atau SHAP. Nah, caranya adalah kita buat lingkaran, kemudian kita klik Express, Tools, Make Shape. Nah, ini tadi sudah ada circle, lingkaran, kita buat yang baru saja, misalnya bulat. Kita klik Shape. Nah, kemudian masukkan lagi namanya bulat. Enter. Tentukan titik pusatnya di mana. Klik sini. Nah, ketika kita memilih objek, jangan terlalu kencang menekan enternya, karena nanti akan mengakibatkan pemberitahuan di sini adalah error. Kita klik objeknya. Setelah kita pilih objeknya, kita tekan enter sekali saja. Nah, sehingga akan muncul pemberitahuan shape bulat sudah dibuat. Nah, untuk menampilkan shape ini, kita harus mengetikkan komen SHAP tuh. Nah, di sini akan muncul shape-shape yang kita buat. Tadi ada circle, ada lingkaran. Ya, sekarang kita mau memanggil shape yang sudah kita buat tadi dengan nama bulat. Nah, tinggal kita tentukan titiknya ada di mana. Misalnya terlalu kecil, kita delete saja. Ketikkan kembali shape. Ketikkan bulat, enter. Masukkan titiknya di sini. Ketinggiannya adalah misalnya 1. Enter saja. Nah, sekarang sudah terbentuk shape. Sekarang shape ini yang akan dijadikan sebagai dasar kita untuk membuat tipe garis. Kita klik tool, make line type. Kemudian kita masukkan di sini, anggaplah misalnya tadi bulat saja. Oke, simpan. Bulat saja. Enter. Enter dalam sini bulat saja. Samakan supaya tidak bingung. Nah, kita tentukan titiknya. Specify starting point. Tuh. Jadi bisa kita tentukan di sini atau di sini. Misalnya. Tuh. Nah, kita tentukan misalnya di sini, tek. Untuk next point-nya kita masukkan di sini. Misalnya tuh 55 atau 56, 54, masukkan saja 54 misalnya. Enter. Sekarang kita pilih objeknya. Tekan enter. Oke. Sekarang tipe garis dengan nama bulat saja sudah terbentuk. Nah, sekarang kita mau menggunakan garis tersebut. Klik garis. Oke, enter. Klik garisnya. Kita cari nama garis yang sudah kita buat. Oke. Klik garisnya bulat saja. Ini kita klik garisnya bulat saja. Maka akan terbentuklah garis seperti ini. Jadi demikianlah untuk penjelasan tambahan mengenai pembuatan shape untuk mendukung pembuatan tipe garis jenis objek yang ada di menu drawing ini. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.